Jadi sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi segala sesuatu yang sangat kita benci dalam hidup ini. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi sesuatu yang sangat kita tidak sukai dalam hidup ini. Kita baru bisa menerima yang tidak disukai itu setelah kita menyadari ternyata saya diantarkan pada kesadaran ini oleh sesuatu yang tidak saya sukai. Ada orang yang harus kehilangan 800 miliar loh baru ketemu saya. Dan setelah ketemu saya kemudian belajar kesadaran, memiliki perspektif kehidupan yang baru. Karena perspektif kehidupan, sudut pandang terhadap kehidupan itu yang akan mengantarkan kita pada surga secara psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan, dan semoga pinjaman kehidupan ini menyadarkan kita bahwa di balik pinjaman kehidupan sesungguhnya Sang pemilik kehidupan masih akan menggunakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh ada orang yang berkurang ketika mendengarkan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terluka lagi hatinya ketika berjumpa dengan kita. Jadilah sumber cinta, sumber sukacita, sumber welas asih, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Percayalah sama saya, kalau kita sudah menjadi sumber cinta, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan bahkan seekor semut pun merasa aman dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Pemilik Semesta yang telah mengizinkan kita hidup saat ini dengan penuh kesadaran. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan restunya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan terutama membukakan pintu kecerdasan kita, membukakan segala tirai yang menutupi pandangan kita dengan wajah sucinya. Dan oleh karena itu mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan melalui Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat yang ke-26. Kenapa saya mengajak kita semua untuk memahami ini? Karena sesungguhnya kita itu punya 5 tubuh. Tubuh kita yang pertama namanya tubuh spiritual, spiritual body. Itu yang paling puncak itu. Di bawah tubuh spiritual kita diberikan yang namanya intuitive body, yang disebut dengan tubuh intuisi. Di lapis yang ketiga kita diberikan yang namanya mental body, yang disebut dengan tubuh mental. Itu berhubungan dengan pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Di level yang keempat lebih kasar lagi, kita oleh Allah diberikan yang namanya energy body, tubuh energi. Dan yang paling kasar, yang paling bawah, yang kelihatan wujudnya itu yang disebut dengan physical body, yang disebut dengan tubuh fisik. Jadi urutan yang pertama adalah spiritual body, turun menjadi yang kedua adalah
intuitive body, yang ketiga adalah mental body, yang keempat adalah energy body, dan yang terakhir yang paling kasar itu yang disebut dengan physical body, tubuh fisik. Kalau tubuh yang paling atas tadi, spiritual body, sehat, maka semua tubuh yang 4 bawahnya akan sehat. Nah berbeda, kalau tubuh fisiknya sehat, tidak ada pengaruh pada 4 tubuh yang di atasnya. Makanya orang-orang di seluruh dunia sekarang ya sedang gandrung dengan istilah kesehatan holistik. Holistik dari kata whole. Whole itu artinya seluruhnya. Jadi kesehatan holistik itu kalau kita ingin sehat tubuhnya, maka sehatkan yang pertama adalah tubuh spiritualnya, spiritual body. Kalau berbicara tentang spiritual, itu ada kaitan dengan jiwa. Oleh karena itu ya, yang disebut dengan sakit jiwa oleh masyarakat pada umumnya sebetulnya itu kurang tepat. Yang terjadi kan sebetulnya adalah stres, lalu pikiran tidak terkendali. Jadi yang namanya sakit jiwa itu adalah jiwa kita ini kotor, jiwa kita ini kering kerontang. Karena selama hidup kita, jiwa kita sama sekali tidak dihiraukan. Kita terlalu fokus dalam hidup ini mengurusi aspek physical body yang namanya tubuh fisik ini. Jadi bisa jadi orang kelihatan seperti sehat saja padahal jiwanya kotor. Jadi yang disebut dengan orang gila sebetulnya oleh masyarakat ya, itu bukan sakit jiwa sebetulnya. Itu ada masalah sebetulnya dengan otaknya. Ada ketegangan, ada stres di situ. Jadi jiwa itu, ya, jiwa itu bagian dari ruh. Jadi ruh itu ada 3 bagian dalam ilmu agama, terutama dalam agama Islam. Ketika kita berbicara ruh, itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nurullah. Bagian yang kedua adalah nur Muhammad. Bagian yang ketiga adalah nur insan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi nur insan itu yang disebut dengan diri pribadi kita yang sejati. Nah kenapa jiwa itu sakit? Karena jiwa ini tidak mendapatkan asupan nutrisi baik dari nurullah maupun dari nur Muhammad. Artinya jiwa ini berdiri sendiri, tidak terakses dengan alam-alam tingginya. Nah jiwa yang semacam ini yang disebut dengan jiwa kegelapan. Nah jiwa yang semacam ini sebetulnya yang disebut dengan sakit. Bisa jadi mohon maaf, kelihatan orang beraktivitas, beribadah, tapi jiwanya kotor. Nah jiwa yang kotor itulah sebetulnya yang disebut dengan jiwa yang sakit. Dan ternyata riset membuktikan orang yang tubuh spiritualnya tidak sehat, ternyata 4 tubuh yang di bawahnya, baik itu tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, dan tubuh fisiknya kelihatan tidak sehat. Nah oleh karena itu kalau kita berbicara orang sakit, jangan terfokus pada sakit fisik sebetulnya. Tubuh fisik yang sakit itu hanya akibat sebetulnya dari 4 tubuh di atasnya sakit. Oleh karena itu ya, tubuh fisik ini ketika diobati biasanya ya dikasih obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit sementara, dan besok lusa sakit lagi. Kenapa? Karena penyebab timbulnya sakit itu sama sekali tidak diurus. Jadi tubuh fisik ini sakit gara-gara 4 tubuh yang lainnya sakit. Jarang ya orang ketika tubuh fisiknya sakit kemudian dia menata jiwa. Oh, saya sadar bahwa tubuh fisik saya sakit akibat dari tubuh spiritual saya sakit, tubuh intuisi saya sakit, tubuh mental saya sakit, tubuh energi saya sakit. Maka yang diperbaiki adalah 4 tubuh itu. Jarang. Ketika sakit kepala pasti minum obat penghilang sakit kepala, betul nggak? Gak pernah ya kemudian cari orang minta bantuan. Ini saya sakit kepala, kayaknya jiwa saya sakit deh. Jarang. Padahal itu benar. Ya, semua sakit yang ada di tubuh fisik ini hanya pesan cinta
Dan pesan cintanya adalah tolong perbaiki tubuh Anda yang lain, karena tubuh fisik ini hanya menjadi akibat dari sakitnya tubuh-tubuh yang lain. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Karena dia menganggap yang namanya sakit itu adalah sakit di tubuh fisik. Padahal 4 tubuhnya itu tidak sehat. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini. Nah, oleh karena itu saya akan memulai dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-77. Bisa dilihat di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Jadi sepanjang kita belum bisa menyembah Tuhan semesta alam, karena kita tidak tahu Dia, tidak kenal Dia, maka dapat dipastikan selamanya kita akan menyembah yang selain itu. Bahkan orang ya, ketika dia itu mungkin sembahyang, ketika ditanya siapa yang Anda sembah, pasti akan mengaku saya menyembah Allah. Untung aja Allah tuh gak pernah ribut. Allah tuh gak pernah comel. Coba kalau Allah punya mulut, lalu langsung Allah bicara, enak aja kata Allah. Sepanjang kamu sembahyang, kamu tidak menyembah aku, karena yang kamu ingat bukan aku. Untung aja Allah gak comel. Betul apa tidak? Makanya selingkuh kepada Allah yang disebut dengan syirik, itu sebetulnya hanya akibat. Syirik itu akibat kita tidak tahu dan kenal kepada Dia. Maka siapapun yang tidak berusaha tahu dan kenal kepada Dia, selamanya dia sesungguhnya menyembah musuhnya Allah. Dan itu menjadi sumber penyakit. Jiwa kita tidak mendapatkan asupan. Ketika jiwa tidak dapat asupan, tidak dapat nutrisi, maka jiwa pasti sakit. Sama seperti tubuh fisik kita. Kalau tubuh fisik kita tidak dapat air, tidak dapat makanan yang bergizi, makanan yang sembarangan, kan tubuh fisik pun sakit. Tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya, sakit juga. Cuman jarang orang merasakan sakit di dimensi itu. Itu aja. Dan setelah kajian ini saya berharap kita semua bisa jujur pada diri sendiri. Oh, ternyata sakit saya bukan hanya di fisik saya, tetapi tubuh yang lain pada diri saya pun ternyata perlu saya perbaiki. Karena itu tidak disadari selama ini. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya ngajinya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Kemudian ayat yang ke-79, walladzi huwa yut'imuni wa yaskini. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Ayat yang ke-80, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Jadi ayat ini menyatakan bahwa sakit itu bukan takdir. Sakit itu bukan pemberian dari Allah. Apalagi sakit itu katanya warisan, genetik. Waduh, itu menghina leluhur kita. Kan ada orang yang kemudian, kenapa kamu sakit? Oh, ini sudah genetik, keturunan. Orang tua kita, boro-boro kita berterima kasih atas kelahiran kita. Bahkan orang tua kita dituduh sebagai sumber penyakit oleh kita. Bukankah kita sudah menghina leluhur kita sendiri? Dan seenaknya mengatakan sakit saya ini adalah genetik. Betul, saya yakin bahwa genetik itu ada. Dan ternyata genetika itu tidak permanen. Genetika itu tumbuh atau tidak tumbuh terserah pola kita. Mungkin saja semua kita ini mewarisi kanker, mungkin.
Tapi kanker ini bisa tumbuh atau tidak tergantung diberi nutrisi atau tidak. Kan sebetulnya itu yang ngasih nutrisi bukan orang tua kita, kan diri kita sendiri. Sekarang belajar mengambil tanggung jawab. Kalau ada apa-apa jangan menyalahkan pihak lain. Sakit saja masih menyalahkan leluhur kita. Dia yang telah berjasa melahirkan kita, dia yang telah menjadi marga lantaran untuk kelahiran kita. Boro-boro mengembalikan cinta kasih kepada mereka. Bahkan sakit yang diderita oleh kita pun ditempuhkan sama leluhur kita. Luar biasa kita ini. Cuman tidak disadari. Cerita tentang begini, ini bukan cerita bohong. Karena setiap saya masuk di kelas holistik, ketika saya sedang ngasih terapi, sedang menjadi healer, saya sedang menterapi orang-orang yang sakit, dan saya wawancarai satu persatu. Ternyata banyak sekali yang menyangka satu, sakit itu takdir dari Allah. Seakan-akan Allah ngasih penyakit. Makanya kadang-kadang kita kalau berdoa juga seenaknya. Semoga Allah mencabut penyakit yang sedang saya derita. Kalau Allah yang mencabut seakan-akan kita sedang menuduh Allah yang menanam. Betul apa tidak? Sedangkan ayat ini mengatakan wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Allah itu hanya membantu kita menyembuhkan. Dan ketika menyembuhkan berarti Allah memproses sakit kita menjadi sembuh. Jadi sebetulnya Allah itu luar biasa. Oleh karena itu ya, ketika kita sedang diproses, semua penyakit kita ikut prosesnya Allah. Contoh, sakit di jiwa kita diproses oleh Allah. Prosesnya seperti apa? Mohon maaf. Karena kita tidak sadar jiwa kita sakit, kita asik dengan urusan dunia. Untuk sementara waktu, semua yang dititipkan kepada kita diambil dulu oleh Allah. Lewat kebangkrutan, ditipu orang, usaha gagal, macam-macam judulnya. Tapi intinya itu adalah proses sebetulnya. Karena Allah ingin menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Dan rata-rata orang baru sadar bahwa jiwanya sakit setelah kebangkrutan yang luar biasa, baru mengalami kebangkitan. Maka jadi kelas spiritual seperti ini hampir dapat dipastikan jarang orang yang sedang berada di puncak kejayaan duniawi. Nasib saya memang seperti itu. Jarang orang yang sedang di puncak duniawi datang ke tempat ini, jarang. 99% di kelas spiritual ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga, penyakit fisik, kebangkrutan ekonomi, dan macam-macam. Dan kita mengira itu musibah, padahal judul musibah dari kita sendiri. Yang sebenarnya Allah sedang memproses supaya kita sembuh dan menyadari bahwa kita sakit di dimensi itu. Saya ketemu orang-orang yang sakit di kelas camp holistik. Lalu pertanyaan saya begini, biasanya akhir-akhir sesi, seneng gak dapat pelajaran dari saya? Oh, seneng sekali. Kenapa seneng? Saya sekarang jadi sadar betapa selama ini hidup saya gak karu-karuan. Saya kurang bersyukur, bla bla bla, macam-macam. Oh, kalau begitu senang dong ketemu saya. Oh, senang sekali, saya bersyukur sekali bisa ketemu. Dan saya bisa sadar tentang kehidupan saya yang kurang tepat selama ini. Alhamdulillah. Coba ingat-ingat, yang mengantarkan kalian ketemu saya itu siapa? Allah? Bukan. Yang mengantarkan kalian ketemu saya itu sakit yang sedang kalian derita. Kalau nggak sakit ya ketemu saya. Sekarang coba bilang terima kasih sakit karena denganmu aku diantarkan pada orang-orang yang berkesadaran. Kalau aku nggak sakit, aku tidak akan ketemu dan belajar kesadaran. Jadi sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi segala sesuatu yang sangat kita benci dalam hidup ini. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi sesuatu yang sangat kita tidak sukai dalam hidup ini.
kita baru bisa menerima yang tidak disukai itu. Setelah kita menyadari ternyata saya diantarkan pada kesadaran ini oleh sesuatu yang tidak saya sukai. Ada orang yang harus kehilangan 800 miliar loh, baru ketemu saya. Dan setelah ketemu saya kemudian belajar kesadaran, memiliki perspektif kehidupan yang baru. Karena perspektif kehidupan, sudut pandang terhadap kehidupan, itu yang akan mengantarkan kita pada surga secara psikologis. Dan kita akan menemukan kedamaian ketika memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Contoh, masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi cara memandang masa lalu bisa kita ubah saat ini. Ketika kita bisa mengubah cara pandang kita pada masa lalu kita, saat itu kita menemukan kedamaian. Padahal masa lalunya tidak berubah, tapi cara pandang kita yang dirubah, ternyata kedamaian lahir dalam diri kita. Sudut pandang itu hanya bisa berubah ketika kita meningkat kesadarannya. Dan kita meningkat kesadarannya ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang berkesadaran. Dan kita baru bersentuhan dengan mereka yang berkesadaran setelah kita mengalami berbagai macam penderitaan, tekanan dan kebangkrutan. Bukankah itu yang kita benci yang telah mengantarkan kita pada kesadaran itu? Betul?